Kami mengundang dengan hormat Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran BBA. Siap. Bapak punya waktu nanti mempresentasikan 15 menit adalah presentasi sekaligus dengan video, dan nanti 15 menit akan ada tanya jawab dari tim penanya. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf agak sedikit terlambat karena pintu akses depan samping belakang tertutup karena demo yang berkepanjangan tadi. Jadi alhamdulillah, tapi tidak mengurangi arti dari pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Sebelumnya, sebelum saya memperkenalkan yang ada di kanan atau kiri saya, mungkin kita bisa lihat dulu sebentar Pak videonya. Mohon. Inovasi Desa Wisata Kubu Gadang lahir dari kreativitas generasi muda Kubu Gadang untuk mengenalkan keindahan alam serta nilai-nilai adat dan tradisi. Kubu Gadang tumbuh pesat menjadi destinasi wisata baru yang berdampak ekonomi positif bagi masyarakat melalui usaha pariwisata. Inovasi Smart Water Management System adalah aplikasi pintar yang dibangun dan dikembangkan oleh PDAM Padang Panjang guna memantau kondisi alur pengolahan dan pengontrolan air secara real-time dengan sensor yang terpasang untuk mampu mendeteksi perilaku air, baik suhu, jarak, tekanan, bahkan kebocoran pipa. Inovasi Publish atau perpustakaan berbasis inklusi sosial diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebagai upaya pengembangan literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pustaka dan TBM Publish tidak hanya menyediakan buku dan bahan bacaan, tetapi melakukan pelatihan keterampilan pada masyarakat seperti membatik, membuat taplak meja, sarung bantal, kerajinan tangan, dan pemanfaatan barang bekas dan sampah menjadi barang bernilai guna dan bernilai jual. Ide inovasi Rachel, Remote Area Community Hotspots for Education, muncul dari permasalahan di tengah pandemi COVID-19, terutama keluhan orang tua siswa yang membutuhkan biaya kuota data internet. Melalui inovasi Rachel, dengan menempatkan peralatan pemancar portable di beberapa titik, para siswa yang berada pada radius sekitar pemancar portable dapat mengakses materi pembelajaran secara gratis tanpa paket kuota internet. Terima kasih Bapak. Saya perkenalkan, saya Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Di sebelah kanan saya hadir Ketua DPRD beserta pimpinan DPRD, ada Pak Adi, ada Pak Julius, dan juga ada Bapak Imral, masing-masing 3 orang Ketua DPRD kita, dan Bapak Rusdianto sebagai Kepala Bapeda. Sedikit saya perkenalkan Kota Padang Panjang. Next. Kota Padang Panjang adalah kota kecil Pak, in fact nomor 4 terkecil di Indonesia dengan penduduk hanya 56.000, luas lebih kurang 23 km persegi. Jadi kalau saya berkunjung saya sampaikan wali kota rasa lurah Pak. Jadi tetapi tidak mengurangi semangat kami. Alhamdulillah, kenapa kita memilih di Jakarta, karena kita pun juga tadi berlomba dalam kegiatan keterbukaan publik, dan alhamdulillah Padang Panjang kota kecil, kota pendidikan untuk Sumatera Barat sangat-sangat berprestasi. Sebelum-sebelumnya kita juga menjadi yang terbaik untuk program Smart City seluruh Indonesia untuk kategori kota kecil. Bisa dilihat Pak, kota kita bersebelahan dengan Tanah Datar adalah kota terkecil di Sumatera Barat dengan 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Laju pertumbuhan ekonomi seperti yang kita ekspektasi dalam masa-masa COVID, terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah ini masih baik daripada Sumatera Barat ataupun nasional, 1,44% minus. Pertumbuhan penduduk dengan 1,76% yang hampir 60%-nya adalah di usia produktif. Next. Jadi sedikit gambaran umum tentang inovasi. Tadi kita sudah sampaikan Pak, memang kota kecil sangat bertumpu terhadap perekonomian masyarakatnya.
COVID sangat-sangat berpengaruh, dan tentunya inovasi-inovasi kami juga terkait dalam recovery dan juga pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Namun tentunya kita memiliki landasan dalam pengerjaan dan juga tata kelola inovasi-inovasi kita, karena memang pertama dilandasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita pun juga sudah MOU dengan BPP Kemendagri tahun 2018 melalui pengelolaan inovasi melalui Puja Indah, Pusat Jejaring Inovasi Daerah. Kita pun juga bekerjasama dengan LAN Republik Indonesia dengan melaksanakan kegiatan tahun lalu 150 inovasi dari 24 OPD yang diinkubasi, dan insya Allah di tahun ini dan tahun depan juga akan dilaksanakan festival inovasinya. Dan juga sudah terjadi penandatanganan, itu gambar di tahun pertama saya menjabat 2018 dengan kepala daerah, dengan kepala-kepala OPD untuk berinovasi. Yang keempat adalah penerbitan peraturan wali kota dan pendampingan pelaksanaan pengembangan inovasi di setiap OPD oleh Bapeda bersama dengan LAN RI secara berkala. Next. Ini capaian kita, Pak, alhamdulillah progresnya meningkat tahun ke tahun. Di tahun pertama 2018 itu kita peringkat 33, naik ke peringkat 24, tahun 2020 naik ke tingkat 2020, dan hari ini sebagai nominator salah satu untuk IGA Award 2021. Dan jumlah inovasi yang dilaporkan dalam IGA 2021 adalah sebanyak 89 inovasi, terdiri dari 16 tata kelola pemerintahan, 7 kewenangan daerah, dan 66 pelayanan publik. Beberapa inovasi unggulan kita memang seperti yang saya sampaikan, kita titik beratkan terhadap bagaimana kita betul-betul bisa menjaga ritme walaupun dengan keterbatasan yang kita punya karena dampak-dampak pandemi COVID dan pemotongan-pemotongan anggaran. Dengan program dari Kementerian Pariwisata pun juga yang menggerakkan bagaimana perekonomian lokal tumbuh, pariwisata tumbuh, ini sangat-sangat berhasil di Kota Padang Panjang, Pak. Biasanya orang ke Sumatera Barat langsung ke Bukit Tinggi, ke Tanah Datar, kadang-kadang Padang Panjang dilupakan cuma makan sate masukur saja biasanya. Namun sekarang kita coba melirik, ternyata pas pandemi COVID, ternyata perekonomian lokal, pariwisata lokal lah yang membantu gerak-geraknya ekonomi, khususnya di pariwisata di Sumatera Barat. Dan khususnya Kota Padang Panjang, kita sangat berbangga sekali Kota Desa Wisata Kubu Gadang kita menjadi yang terbaik di tahun 2020. Kota Wisata Kubu Gadang yang awalnya adalah pasar digital bekerjasama dengan GMP dan Kementerian, dan akhirnya di-develop menjadi sebuah cerminan bahwasanya kearifan lokal ini bisa diangkat ketika memang masyarakat kita tempatkan sebagai kolaborator dalam pembangunan pariwisata kita. Jadi bukan muluk-muluk ini hasil dari pemerintah, tetapi kita melihat ada satu penggagas yaitu Bu Liza yang memang adalah pemuda pelopor terbaik nasional juga di bidang pariwisata, dan akhirnya kita mencoba mendesain dan juga mengkonsep kira-kira bagaimana ini bisa terjawab dalam penganggaran dan juga inovasi-inovasi yang kita lakukan di dalam pemerintahan, membuahkan hasil menjadi desa wisata terbaik yang memang itu adalah desa wisata pendidikan, sehingga masyarakat yang datang bisa belajar tentang duduk makan baselo, ya, pasambahan, ya, silelanya, hal-hal yang identik tentang kearifan lokal yang ada di Kubu Gadang. Dan ini tentunya adalah sebuah gerakan pariwisata yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang kaya akan keragaman budayanya. Dan alhamdulillah Kementerian Pariwisata juga sudah memberikan bantuan banyak sekali kepada kami, baik infrastruktur dan juga pelatihan-pelatihan untuk terkhusus di Desa Wisata Kubu Gadang ini. Next, Smart Water Management System. Nah, ini adalah efisiensi yang kita lakukan karena keterbatasan anggaran dan lain-lain. Alhamdulillah dengan adanya Smart Water System ini, efisiensi biaya operasional PDAM dapat ditekan hampir 20%, penurunan aktivitas pemantauan lapangan sebesar 90%, penurunan tingkat kehilangan air dari 38% menjadi 29%, peningkatan kuantitas dan kontinuitas distribusi ke pelanggan adalah 24 jam, dan meningkatnya permintaan sambungan baru yang terakomodir sebesar 200%. Tentu sekali lagi ini tidak muluk-muluk hadir. Alhamdulillah PDAM kita menjadi yang terbaik di Sumatera Barat di tahun 2020, nomor 3 secara regional yaitu Sumatera, sehingga kinerjanya sudah alhamdulillah baik. Dan inovasi ini kita lakukan adalah untuk bagaimana betul-betul menanamkan karakter korporat yang baik dan bersih dan tentunya akuntabel. Kita mengetahui BLUT ataupun PDAM menjadi garda terdepan sebagai cerminan tata kelola pemerintahan kita, terkhusus di bidang badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan tentunya dengan adanya
inovasi smart water system ini mencerminkan bahwasanya kita sudah bergerak untuk bagaimana betul-betul mencitrakan pemerintah kita seprofesional mungkin sehingga bisa bersaing dengan apakah institusi-institusi lain. Next. Yang ketiga adalah Publis, ya, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan memang menginisiasi sebagai salah satu kota literasi. Tahun ini kita mendaftarkan UNESCO, walaupun yang terpilih adalah Jakarta, cuma 2 yang mengajukan untuk kota literasi, Jakarta dan Padang Panjang. Tetapi tahun ini mungkin lebih unggul dalam submitnya Jakarta yang mewakili Indonesia untuk kota literasi UNESCO. Namun kita sudah menerima penghargaan Pustaloka ini dari Perpusnas, satu-satunya kepala daerah yang di tingkat wali kota yang menerima, satu wali kota. Mohon maaf Bapak, 5 menit lagi. Oke. Jadi Russell ini adalah salah satu tulang punggung dalam pergerakan literasi kita. Karena apa? Kita mendapatkan penghargaan itu karena banyaknya TBM yang hadir, sehingga kita mempunyai potensi-potensi taman baca masyarakat, dan ini yang kita kawinkan dengan program inklusi sosial, bagaimana bisa melahirkan dan juga menumbuh kembangkan perekonomian di masing-masing TBM itu. Sehingga banyak kegiatan yang dilakukan, apakah itu festival tari, apakah itu festival kesenian, apakah itu festival literasi, dan lain-lain. Dan ini yang menjadikan TBM-TBM kita unggul, tidak hanya memberikan fasilitas literasi untuk masyarakat, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya menumbuhkan perekonomian di sekitar. Yang keempat, yaitu Russell, ini Remote Area Community Hotspot for Education. Walaupun Kota Padang Panjang sudah meliputi jaringan hotspotnya, dan kita pun juga sudah memasangkan jaringan internet kepada masjid dan musola di seluruh Kota Padang Panjang, ke sekolah-sekolah itu sudah semuanya, namun masih ada blank spot yang ada, dan kita bersyukur SMP 6 membuat kegiatan Russell ini untuk remote area, jadi tidak perlu jaringan internet terkoneksi langsung dari Telkom ataupun dari provider, tetapi ini adalah jaringan lokal network yang dipasang oleh sekolah Russell di radius di sekitar sekolah. Dan ini sudah berhasil dan juga direkognisi dari media-media nasional waktu itu datang, dan salah satu keunggulan kita pada saat masa pandemi COVID, sehingga masyarakat tidak perlu membeli pulsa ataupun tidak perlu repot-repot pergi ke musola atau keluar dari rumahnya, tetapi sudah dipasang network yang terpasang di sekitar SMP 6 sendiri. Ini adalah beberapa kegiatan Bapak dan Ibu-Ibu, memang fokusnya adalah pemulihan ekonomi. Kubu Gadang sudah menerima lebih kurang 16.000 pengunjung sampai di bulan ini, di tahun ini, dan alhamdulillah itu juga menjadi tujuan yang sangat luar biasa dari Sumatera Barat. Dan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana melakukan efisiensi, profesionalitas dalam korporat kita, dalam pemerintahan kita, dan juga memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang yang sudah kita lakukan untuk peningkatan ekonomi. Bapak dan Ibu, kebetulan saya bersama dengan Bapak Ketua DPRD kita, mungkin izin diberikan waktu untuk memperlihatkan bahwasanya kami sangat-sangat tergerak dalam melakukan kegiatan inovasi. Terima kasih. Baik, izin Bapak 1 menit. Kami DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bersama-sama dengan kepala daerah tentu kami berkomitmen dan mendukung penuh terhadap inovasi daerah. Dengan inovasi akan meningkatkan layanan publik. Dengan inovasi dapat meningkatkan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat. Dan dengan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya lainnya. Kehadiran pimpinan DPRD pada hari ini adalah bukti dukungan kami terhadap daerah dan pemerintah daerah yang kami sayangi. Yang terakhir, mungkin semoga Bapak Ibu tim penilai dan Bapak-Bapak yang hadir, kami tentu berharap perolehan hasil terbaik dalam lomba IGA ini. Kami mohonkan Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak, tidak ada video yang mau diputar. Sudah ya, depan tadi ya. Ya, terima kasih atas paparannya Bapak Wali Kota Fatih Amran PPA yang telah memaparkan dengan baik.
Sekarang kita akan membacakan ya, sudah ada chat ya. Silakan mungkin dari panitia dibacakan. Chat, silakan. Terima kasih Pak Jin membacakan pertanyaan yang ditujukan pada Bapak Wali Kota Padang Panjang. Yang pertama dari Bapak Agus Fatoni ya, kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang, salam hormat, beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana komitmen dan kebijakan yang ditempuh dalam untuk keberlanjutan inovasi yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan Kota Padang Panjang mengingat kondisi pandemi yang tentu mempengaruhi ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Nah, yang kedua, bagaimana kiat Wali Kota Padang Panjang dalam mengevaluasi inovasi yang telah dilaksanakan agar terus dikembangkan dan ditingkatkan? Dan apa saja upaya konkret yang telah dilakukan dalam upaya menjamin keberlangsungan inovasi di Kota Padang Panjang ke depan? Terima kasih. Pertama, tentu kita sudah bekerja sama dengan lembaga administrasi negara dalam melakukan inkubasi inovasi, dan tahapan-tahapan ini berlanjut di tahun kedua dan ketiga juga akan dievaluasi dan akan dikerucutkan mana inovasi yang survive, mana inovasi yang betul-betul bisa diimplementasikan di masing-masing dinas di Kota Padang Panjang. Dan tentunya kami pun secara pribadi dan juga melalui pengawasan DPRD, alhamdulillah pun juga turun tangan dalam mengevaluasi inovasi-inovasi yang kita lakukan dan yang sudah kita cantumkan di beberapa kanal-kanal informasi daerah. Dan ini tentu terjawab dari capaian inovasi yang sudah direkognisi melalui IGA ini, dan alhamdulillah sampai di titik sekarang ini. Bapak dan Ibu, di pertanyaan kedua adalah tentang evaluasi inovasi. Kita untuk menjamin keberlangsungan inovasi Padang Panjang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, evaluasi secara bersama-sama dengan lembaga administrasi negara ini kita lakukan. Namun tentu kita juga sangat-sangat bertumpu kepada pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah pun juga kita akan mendapatkan penghargaan di awal Desember tentang Meritocracy Award. Ini adalah salah satu tujuan kita bagaimana betul-betul pegawai-pegawai kita ini betul-betul bisa diapresiasi, baik kenaikan pangkatnya dan lain-lain. Maksud saya adalah bagaimana menitik beratkan terhadap personel-personel yang akan menggerakkan dari inovasi-inovasi tersebut. Sehingga kami sangat mempercayakan sekali selaku wali kota tentang gerakan-gerakan inovasi yang sudah dilakukan dan langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Dan tentunya evaluasi yang berkala pun juga sudah kami lakukan. Mungkin begitu. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak PLH Dirjen Keuda. Selanjutnya kita mau dibacakan lagi Mas, pertanyaan kedua dari UI. Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin bisa kita ke Pak Widi Novianto dari LAN. Mungkin ada pertanyaan Bapak, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota. Ya, ini salah satu pemerintah daerah yang melakukan kegiatan kerjasama dengan LAN untuk menyelenggarakan laboratorium inovasi. Mungkin sedikit saja pertanyaan dari kami terkait dengan implementasi dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Ini sangat banyak sekali dan sangat memberikan pengaruh terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, ataupun terkait dengan penguatan ekonomi daerah. Mohon barangkali Bapak bisa memberikan informasi kepada kami terkait bagaimana upaya Bapak untuk membangun awareness, kepedulian dari semua pihak, baik unsur di pemerintah daerah ataupun pihak-pihak di luar pemerintah untuk bersama-sama berkolaborasi menyelenggarakan, menginisiasi dari kegiatan inovasi-inovasi yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Kemudian yang kedua, terkait dengan replikasi, Bapak mohon informasi, barangkali ada pemerintah daerah lain yang sudah melakukan replikasi dari berbagai inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Demikian Bapak, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wali Kota.
Ya, seperti yang kita sampaikan, memang kita melakukan evaluasi laporan bulanan terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, dan indikator-indikator pencapaian untuk inovasi ini pun juga sudah tercantum dalam pencapaian indikator RPJMD kita. Dan untuk replikasi banyak sekali Pak, mungkin di luar inovasi ini, kalau untuk PDAM ini sudah banyak sekali yang datang untuk bagaimana mereplikasi smart water system. Namun untuk kegiatan apakah inovasi di Dukcapil kita ada namanya Samawa, jadi satu pengurusan izin bisa selesai semuanya, kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, sekali menikah itu langsung dapat KTP semua, itu sudah banyak direplikasi. Untuk di Kominfo ya alhamdulillah kita sudah mempunyai apakah itu Padang Panjang TV dan juga kanal-kanal informasi publik, lapor wali, rumah aspirasi dan lain-lain, ini juga sudah kan sangat banyak sekali direplikasi oleh pemerintah-pemerintah lain yang datang ke Kota Padang Panjang, apalagi kita memang salah satu smart city terbaik di kategori kota kecil. Dan implementasinya tentu kita evaluasi Pak secara rutin, dan kami pun juga sangat-sangat memberikan kepercayaan selaku kepala daerah kepada rekan-rekan kita yang bekerja, karena kami sangat, saya rasa ini sangat esensi sekali ya, karena tanpa keluasan, tanpa kemerdekaan tentu tidak akan mungkin ada inovasi. Namun tentu bagaimana kita menciptakan ekosistem dan juga suasana yang membangun, suasana yang terbuka namun tetap terkontrol, sehingga betul-betul inovasi ini berasal dari bawah. Dan banyak inovasi-inovasi yang lahir di Kota Padang Panjang ini adalah inovasi yang lahir dari dinas sendiri yang tentunya kita dorong selaku pejabat dan juga selaku pemerintahan daerah. Begitu Pak. Demikian Pak Widi. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Widi atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas jawabannya. Dan kita mintakan sekarang dari Kementerian Keuangan, Ibu Natalia Tampu Bolon, SE MSC. Tidak, Ibu Natalia? Nah, kalau begitu kita ke Pak Sumedi. Pak Sumedi Andono Mulyo PSD dari Bappenas. Apakah ada pertanyaan Bapak? Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini kameranya masih ada gangguan pakai webcam. Ya, Bapak. Yang pertama, apresiasi kepada penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Yang kedua, itu menyangkut kelangsungan dari inovasi berlanjutan. Nah, ini mohon informasi tentang tim inovasi yang ada di kota, pemerintah kota, itu apakah ada satu tim khusus atau masing-masing OPD itu mengelola inovasi secara sendiri-sendiri? Lalu apakah ada dukungan dari apakah tim konsultan dan sebagainya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menyangkut safeguarding atau keamanan dari sistem informasi tadi ya Pak ya. Bagaimana pengamanan sistem aplikasi yang sudah dikembangkan itu dari kemungkinan adanya hacker dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Walta. Iya, saya jawab dari pertanyaan kedua Pak. Kita sudah memiliki server khusus di Kota Padang Panjang. Kita sudah mempunyai gedung command center juga di mana server itu berada, dan kita juga sudah membentuk tim geospasial jadi satu data. Jadi keteramanan dari sistem ini sangat-sangat penting, dan memang kita mempunyai pengalaman buruk di tahun 2019. Salah satu aplikasi kita memang menjadi sasaran dari hacker, tetapi dari pembelajaran itu kita sudah bekerja sama baik dengan pihak security pihak ketiga dan bekerja sama dengan provider kita untuk mengamankan data-data yang ada. Dan tentu sebagai salah satu kota smart city ini pun juga menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Padang Panjang. Semua sistem ini sudah bermuara di satu server yang terletak di Kominfo Kota Padang Panjang di ruangan command center kita. Pertanyaan yang pertama, untuk menjamin keterlanjutan sudah ada tim koordinasi yang kita bentuk di tingkat kota, ini sudah kita sekakan, dan masing-masing dinas ini sudah ada keterwakilannya di tim koordinasi ini. Dan tentunya ada rapat bulanan tadi
disampaikan oleh Kepala Bapeda kita, sudah ada rapat bulanan dan rapat evaluasi yang tentunya periodically kita pimpin sendiri. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Fadli Amran, BPA. Bagaimana Pak Sumedi Andonomulyo, PSD? Apakah masih ada hal yang ingin digali? Pak Sumedi. Cukup, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih Pak Wali Kota. Masih ada waktu, Mbak? Masih ada waktu, karena masih ada waktu. Ini sekarang mungkin closing statement dari Pak Wali Kota kami harapkan. Beberapa hal pokok yang mungkin bisa dijelaskan kembali kepada tim penilai. Silakan Pak. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dan tentu kepada Bapak Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD yang sudah mendampingi kami, Pak. Kita mengetahui bahwasanya keterbatasan baik itu anggaran ataupun keterbatasan karena pandemi COVID ini sangat mempengaruhi kinerja kita di pemerintahan kota. Dan tentunya tanpa inovasi kita tidak akan bisa lincah dalam memitigasi dampak-dampak negatif dari pandemi COVID ini. Dan tentunya kami Kota Kecil Padang Panjang ingin berkontribusi terhadap pengembangan itu. Kami ingin berkontribusi terhadap keilmuan itu dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh ataupun bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap warna baru dalam pemerintahan pasca pandemi COVID, khususnya di bidang-bidang inovasi. Bapak dan Ibu, kita mempunyai tagline Padang Panjang Balomba Inovasi, malah ini lebih luar biasa lagi, berinovasi atau tersisih, kan begitu. Jadi memang harus wajib hukumnya begitu. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita bersama. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran BPA, beserta tim, Pak Ketua DPRD, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya dan mempresentasikan atau paparan pada sore hari ini dengan sangat baik. Dan kami ucapkan terima kasih, sehat, dan sukses selalu Bapak. Ya, terima kasih.